Tapi untuk awal, memang setiap kali klien minta aktifkan, kita selalu pasang yang safety dulu. Kalau mau naikin profit, bukan lotnya dinaikin, tapi modalnya. Nah, kalau modal dinaikkan, udah pasti 100% profitnya juga akan lebih banyak. Halo Pak, selamat pagi Pak. Pagi. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat. Hari ini mau rencana kemana nih Pak? Hari ini kita mau makan siang karena udah jam 11. Sebelum kita ke lokasi nih Pak, ada satu pertanyaan dari klien kita ya, dari Pak Surya dari Tangerang nih Pak. Oh iya, Pak Surya. Jadi Pak Surya itu customer kita rental expert advisor fast cup 6 bulan. Dan sekarang kondisi akunnya profitable. Wah, sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini bisa cek di MK5. Kita sudah publish MK5 Pak Surya di forum. Ya pertanyaannya apa? Ini salah satu klien gede nih Pak Surya nih, hebat nih Pak Surya. Nah, silakan. Jadi Pak Surya ini menanyakan bahwa bagaimana karakteristik strategi trading IA Fast-Cap dapat mempengaruhi keputusan untuk meningkatkan lot dari 0,5 menjadi 1 lot Pak. Jadi kemarin memang Pak Surya ada hubungin kita, ya ada hubungin tim kita untuk merubah settingan dari lot 0,5 menjadi 1 lot, ya. Jadi begini, pada saat pertama kali klien kita aktifkan software expert advisor-nya, pasti yang pertama kita pasang itu adalah mode safety. Mode safety adalah mode di mana software tersebut bekerja secara safety, alias aman lah, aman dari yang namanya resiko, aman dari yang namanya adalah margin call. Jadi kemarin karena Pak Surya sudah melihat bahwa robotnya bekerja dengan baik, software-nya bekerja dengan baik, dia minta sama kita tuh, bisa nggak lotnya digedein gitu kan? Nah, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah supaya tentunya profitnya lebih gede gitu loh. Tentu kita jawab bisa. Ada konsekuensi nggak? Ada. Tentunya apabila kita merubah settingan, apalagi lotnya dirubah dari 0,5 menjadi 1 lot, otomatis resikonya juga naik. Nah, kalau resiko naik, yang pasti terdampak itu adalah dari sisi drawdown. Jadi drawdownnya itu nanti juga pasti lebih besar dan resiko juga akan lebih besar. Tetapi masih dalam konteks aman, ya masih dalam konteks aman gitu. Nah, jadi itu yang kemarin di request dari Pak Surya. Untuk kriteria nih Pak, klien kan ada, contohnya Pak Surya tadi mau meningkatkan resiko dan lotnya ya Pak. Ya. Nah, untuk klien kita nih Pak, apa sih Pak syaratnya Pak? Ada syarat tertentu nggak Pak? Nah, kalau kemarin Pak Surya itu kan dia minta dari 0,5 ke 1 lot ya. Benar Pak. Jadi kenapa dia bisa minta 1 lot dan kita sanggupi? Karena modalnya di atas 10.000 US dollar. Gede ini dibandingkan dengan klien lain. Dan profit itu juga gede, profitnya udah ribuan dolar gitu loh. Nah, teman-teman yang nonton video ini, silakan cek aja di MK5, performance dari Pak Surya, itu profitnya ribuan dolar teman-teman. Hanya kurang dari 1 bulan, profitnya sudah ribuan dolar. Nah, jadi kriterianya apa? Ya tentu paling pertama adalah kriterianya modalnya cukup. Karena kalau modalnya nggak cukup, kita naikin resikonya, kita gedein lotnya, ya tentunya kita tolak juga gitu loh. Tetapi selagi masih bisa dan selagi masih dalam kelayakan dari kekuatan account itu sendiri, kita sanggupin. Berarti sebelum menaikkan lot, ada konsultasi dulu ya Pak sama kita ya Pak? Oh pasti, dia kan kalau naikin lot kan harus konsultasi. Benar. Kalau dia konsultasi, kita lihat ini permintaannya masih dalam batas kewajaran dan masih dalam keamanan, ya kita penuhin. Tapi kalau udah di luar itu, biasanya kita akan kasih nasihat dulu. Kita akan kasih pendapat dulu, Pak, ini nggak bisa, kecuali modalnya gini, ya baru. Gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak. Ya. Apa saja risiko yang perlu dipertimbangkan ketika mengimplementasikan perubahan lot dalam trading forex, terutama dalam konteks penggunaan expert advisor Pak? Ya, jadi setiap kali merubah sebuah settingan,
dari expert advisor yang dikeluarkan oleh developer pasti ada efeknya. Efeknya itu bisa baik, bisa juga buruk. Dalam konteks Pak Surya ini kan dia menaikkan lot ya. Naikkan lot itu artinya tujuan dari Pak Surya ini adalah untuk memperbesar profit, untuk mencari profit lebih besar. Nah, kalau profit lebih besar, otomatis yang akan berdampak itu satu, udah pasti drawdown-nya akan lebih besar. Kedua, ya, resiko juga akan jauh lebih besar. Nah, jadi itu adalah dampak-dampak yang harus dipahami oleh customer dan juga dipahami oleh semua klien atau calon klien kita. Berarti Pak, kalau dari profit juga bisa lebih besar ya Pak, kalau meningkatkan lot ya Pak? Pasti, karena kan tujuan awalnya adalah untuk memperbesar profit. Karena profitnya lebih besar, otomatis resikonya juga lebih besar. Ya, nah, resiko lebih besar diawali dengan drawdown juga lebih besar. Kita lanjut ke pertanyaan berikut ini Pak. Bagaimana melakukan analisis terperinci terhadap kinerja historis expert advisor Falscap dengan lot yang ditingkatkan untuk memahami potensi dampaknya pada akun trading Pak? Ya, jadi sebelum kita aktifkan perubahan tersebut, dalam hal ini kan lotnya dirubah, dinaikkan gitu ya. Jadi sebelum kita aktifkan ke dalam server atau sebelum kita aktifkan ke dalam VPS, maka tim kita secara internal akan melakukan sebuah uji coba atau yang dikenal itu dengan sebutan backtest. Apabila kita lakukan uji coba, ternyata hasilnya gagal, maka kita akan sampaikan kepada customer, kepada klien, bahwa ini tidak bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya klien tetap mau, ya udah terpaksa. Yang penting kita kasih disclaimer, ini nggak bisa, gitu loh. Oh, berarti di profit trading ini sebelum ada tindakan peningkatan lot, ada backtesting dulu ya Pak? Ada, pasti kita uji coba dulu. Kan gini loh, Luar biasa sekali. kita sebagai konsultan, kita kan nggak mau klien kita itu kecewa atau klien kita itu rugi ya teman-teman ya. Jadi sebelum kita aktifkan ke dalam server, kita tes dulu, bisa nggak nih permintaan dari klien nih. Kalau bisa, baru kita jalanin. Tapi kalau nggak bisa, ya kita ngomong. Jadi setelah kita uji coba, kita lihat data yang kita lihat ya. Contohnya, kalau dalam konteks ini lotnya dibesarin, nah drawdown-nya masih bisa nggak kita toleransi. Nah kalau misalnya bisa dan masih dalam toleransi, ya kita akan lakukan. Nah, jadi sebelum kita aplikasikan permintaan klien ini, kita selalu menguji coba atau membacktest dulu permintaan dari klien ini. Nah Pak, untuk penggunaan lot nih, semisalkan klien ini ya mau ditambah di file lain gitu Pak, bisa nggak Pak? Bisa saja, hanya memang kita tidak sarankan. Nah, memang untuk penggunaan software expert advisor ini kita sarankan satu software, satu account, satu pair. Kenapa? Karena ini terkait dengan yang namanya adalah money management. Jadi kalau misalnya dia menggunakan banyak akun ya dan juga pairnya banyak, ya tentunya ini akan sangat mengganggu money management yang ada di dalam akun tersebut. Lanjut ke pertanyaan keempat Pak. Ya. Bagaimana profit trading komunikasi transparan dengan klien dapat membantu mengelola harapan dan memahamkan kliennya terhadap konsekuensi dari peningkatan lot yang diinginkan Pak? Ya, contohnya dengan Pak Surya kita selalu komunikasi ya dengan dua arah dan berbagai macam media kita sediakan. Pak Surya bisa menggunakan WhatsApp untuk menghubungi kita, mau gunakan Telegram bisa, mau telepon langsung juga bisa, mau pakai Zoom juga bisa. Intinya kita selalu yang menyediakan akses bagi klien ataupun bagi calon customer untuk bisa berkomunikasi atau konsultasi dengan kita. Tentunya harus diawali dengan mereka itu chat dulu ke admin, mereka bilang tujuannya apa. Karena begini, kita juga menghindari orang yang hubungin kita secara langsung dengan tujuan yang tidak jelas. Ya, kadang-kadang dia hubungin kita langsung tujuannya apa? Jualan. Nah, kita hindari. Ya, orang hubungin kita langsung tujuannya apa? Ya, tujuannya misalnya mau iklan, ya kita hindari juga. Jadi untuk bisa hubungi kita langsung, kita punya filter dulu ya. Mereka tujuannya apa? Oh, kalau jelas tujuannya
kita bisa jawab dengan 2 arah, kita bisa lakukan via telepon, via Zoom, atau mau ketemu langsung pun bisa, asalkan tujuannya jelas. Tapi kalau tujuannya tidak jelas, ya kita menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan lah ya. Tapi kalau sudah klien, kita pastikan mereka bisa hubungi kita dengan segala macam cara. Bisa chatting, bisa Zoom, bisa ketemu, dan lain-lain. Itu dia. Berarti Profesor ini sangat terbuka sekali bagi klien-klien yang mau komunikasi langsung ya Pak. Pasti. Atau mau apa namanya tuh konsultasi mengenai export arbitration-nya ya Pak. Pasti kita sangat terbuka, apalagi kalau udah jadi klien. Wah. Ya kalau udah jadi klien kan kita anggap udah jadi teman. Ya kita selalu layani lah gitu. Sampai puas ya Pak. Sampai puas, sampai profit juga, sampai dia happy lah ya. Kalaupun nanti ada kendala, ya kita akan bantu. Kalau ketemu halangan, ya kita akan jelaskan halangannya apa. Nah, jadi begitu. Ya. Juga di Profesor ini didaftarkan MK5-nya ya Pak bagi kliennya Pak. Pasti. Jadi MK5 ya itu adalah sebuah forum yang digunakan oleh trader-trader profesional internasional. Jadi MK5 itu adalah gunanya untuk membaca report secara live, membaca report secara verify, ya apa yang portofolio trader itu lakukan. Jadi bagi Andrew, kalau misalnya dia tidak punya MK5 ya, tapi promosi sana sini, capturean video segala macam, kalau nggak ada MK5, bagi Andrew kita nggak percaya. Ibaratnya tidak diverifikasi. Tapi kalau misalnya report tersebut masuk ke MK5, artinya report tersebut diverifikasi, diakui oleh seluruh ya trader dunia, nggak bisa bantah. Nah itulah MK5. MK5 itu punya MetaTrader, yang buat itu adalah MetaQuotes. Jadi antara forum MK5 dengan MetaTrader itu satu pabrik. Jadi tidak mungkin bisa dimanipulasi MK5. Dan untuk para teman-teman juga kalau mau lihat performance dari Pascap ini bisa dilihat di website ya Pak. Bisa di website ada, di betul, MK5 ada, di Instagram ada, semua lah medianya ada semua. Teman-teman silakan pelajari, silakan baca-baca. Tujuannya adalah software ini dibuat untuk membantu kita semua. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Apa saja langkah-langkah praktis dalam mengedukasi klien tentang manajemen risiko yang efektif ketika memutuskan untuk meningkatkan ukuran lot dalam trading forex, Pak? Ya, kita selalu mengedukasi ya via YouTube. Ya, contohnya video YouTube seperti ini secara tidak langsung kan mengedukasi penonton juga ya. Kita juga selalu mengedukasi lewat e-book ya. Kita buat e-booknya secara detail, kita buat e-booknya dalam bentuk PDF dengan bahasa yang paling awam sekalipun ya. Dan kita selalu melakukan live streaming ya. Live streaming pada saat kita melakukan pengujian. Jadi langkah-langkah itu tujuannya adalah untuk menciptakan transparansi dan verifikasi atas performa yang akan dihasilkan dan yang sudah dihasilkan pun kita update teman-teman ya. Nah jadi itu langkah-langkahnya. Oke Pak, tapi kalau misalkan untuk grup channel itu ada nggak sih Pak untuk profesor ini biar klien-klien misalkan mau mendapatkan informasi lebih lanjut dari produk-produk profit streaming Pak? Grup channel tentunya ada, kita sudah buat dan itu sudah ada sejak tahun 2016 ya, grup channel kita ada. Sangat lama sekali ada ya, dan itu teman-teman bisa masuk secara gratis, teman-teman bisa belajar dan memang kita share e-book, kita share semua detail report ke dalam grup channel itu. Sempat ya grup channel kita itu membernya sampai 4.500 ya, tetapi semenjak kejadian tahun 2022 yeah. Januari ya, itu kan terjadi kasus investasi berkedok robot trading. Ya itu sangat viral sekali ya Pak. Ponzi scam, MLM yang begitu-gitulah ya. Yeah. Akhirnya pendapat masyarakat itu tentang robot trading menurun. Itu juga berdampak kepada kita. Dan walaupun mereka itu oknum-oknum itu udah ditangkap-tangkapin ya, mereka ditangkap di sidang dan udah ada beberapa yang divonis ya. Dan itu sebenarnya baik buat kita. Jadi baik itu artinya
masyarakat jadi bisa membedakan mana yang asli, mana yang ponzi, mana yang scam. Nah, tapi tetaplah ada dampaknya. Sekarang member kita sekitar 1.600-an. Sekali lagi, kalau teman-teman mau belajar di dalam channel tersebut, itu free. Ya, isinya ada artikel, ada detail report, semuanya lah, ada video. Ya, itu free. Teman-teman tinggal masuk aja. Kalau teman-teman nggak tahu cara masuknya, Telegram aja atau WhatsApp di 081599108880. Nanti kita kasih linknya, teman-teman tinggal masuk. Yang penting teman-teman udah install Telegramnya dulu, ya, gitu. Berarti di Telegram dong ya Pak? Ya, kalau di media lain kan contoh YouTube, ya. Lalu ada Instagram, ya. Lalu kita juga punya, saya pribadi ada LinkedIn, ya. Jadi itulah media-media yang bisa audiens atau masyarakat bisa manfaatkan secara online lah untuk mencari tahu kulitnya ya dari tim kita. Oke Pak, kita udah di tempat lokasi makan nih Pak. Ya, sebelum makanan datang nih Pak, kita lanjutkan lagi perbincangan kita mengenai pertanyaan tadi yang ditanyakan oleh klien kita, yaitu Pak Surya dari Tangerang. Nah, untuk pertanyaan berikutnya nih Pak, bagaimana menemukan keseimbangan antara ambisi, keuntungan, dan perlindungan modal dalam pengambilan keputusan terkait peningkatan lot, Pak? Jadi klien itu atau kita, ya, kita sebagai investor, kita sebagai trader, pasti pengen lah yang namanya profit itu sebanyak-banyaknya, ya. Betul sekali, Pak. Profit pengen banyak-banyaknya, untung pengen banyak-banyaknya. Tetapi jangan lupa, ya, jika kita ingin mendapatkan reward yang besar, otomatis akan berdampak dengan risiko yang lebih tinggi juga. Terkait dengan pertanyaan tadi, jadi yang seimbang seperti apa? Kan gitu ya. Jadi yang seimbang itu adalah sebenarnya adalah mengikuti dengan settingan dan juga parameter yang sudah diciptakan oleh developer. Jangan melewati toleransi atau jangan melewati batas yang sudah ditetapkan oleh developer. Karena jika ya customer sudah minta reward lebih banyak atau over lah ya, kita sebut over, maka akan berdampak juga dengan risiko yang tidak bisa dikontrol. Jadi saran Andrew sebagai konsultan adalah ikuti saja parameter yang kita sudah berikan. Kan sudah ada dua pilihan tuh, mau yang safety, ya, safety itu artinya aman, lebih jarang ambil posisi juga, dan juga dia punya lotnya juga jauh lebih kecil, drawdownnya otomatis kecil, ya profitnya juga lebih terbatas, ya, tetapi ya itulah safety. Nah, apabila klien atau customer pengen yang lebih, ya, pengen lebih besar, ya kita punya mode yang lain, yaitu mode agresif. Kalau mode agresif, ya otomatis transaksinya jadi lebih sering, lebih sering, lotnya lebih besar, ya, otomatis drawdownnya pasti lebih besar dan resikonya lebih besar. Tapi kalau di luar itu kita nggak akan berani kerjakan karena itu sudah di luar dari riset kita. Nah, jadi yang seimbang ya ikuti saja aturan dari developer. Oke Pak, terkait tadi Bapak bilang bahwa di Pulsecap ini ada model safety sama agresif ya Pak. Ya. Nah, untuk modal nih Pak, modal untuk modal safety berapa, dan untuk modal agresif itu berapa Pak yang disarankan Pak? Oke, modal yang disarankan sama, mau agresif maupun safety 1.000 aja cukup. Ya, jadi 1.000 aja cukup. Di bawah itu bisa nggak? Bisa. Hanya nanti kalau di bawah itu, ya, itu resikonya juga akan lebih besar. Jadi kalau ditanya berapa modal ideal, ya 1.000 aja cukup. Tapi kalau di atas itu lebih bagus. Contohnya ke Pak Surya ini, dia $10.000 lebih, ya, hampir 12.000 modalnya. Itu bagus sekali. Ya. Nah, dengan mode safety, dia bisa mendapatkan setahun. Ya, setahun bisa mendapatkan 30% aja, itu udah bagus sekali. Ya, itu mode safety loh. Nah, kalau mode agresif, sebulan bisa 100%. Contohnya ada klien kita namanya Pak Kuntoro tuh. Ya, sebulan 100%. Nah, otomatis drawdown lebih besar,
resikonya juga lebih besar. Tetapi semua ini persetujuan dengan klien atau customer. Berarti kembali lagi ke klien itu sendiri ya Pak, mau disettingkan mode agresif kah atau safety kah. Jadi di awal kita sudah ngasih disclaimer ya Pak, baiknya untuk safety seperti ini dan baiknya agresif itu seperti ini juga ya Pak. Jadi udah ada pilihan ya Pak. Jadi setiap kali tindakan kita pasti konsultasi dulu kepada klien kan. Benar. Kita tanya dulu, konfirmasi ke klien. Tapi untuk awal memang setiap kali klien minta aktifkan, kita selalu pasang yang safety dulu. Begitu klien happy, klien sudah cocok dengan software kita, barulah ya kita bisa tingkatkan ke mode lebih agresif. Jadi secara default, setiap kali kita diminta untuk aktifkan software, safety dulu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ya. Yaitu apakah ada strategi alternatif yang dapat dipertimbangkan selain peningkatan lot untuk meningkatkan keuntungan, dan bagaimana strategi ini mempengaruhi risiko secara keseluruhan Pak? Ya memang strategi yang paling umum tentunya adalah menaikkan jumlah lot. Tapi ada beberapa strategi alternatif, misalnya dia tidak terpaku di dalam pair tertentu. Misalnya dia tradingnya di market gold, tapi dia mau tingkatkan ke forex. Ya kita bisa saja kita coba jalankan di forex, kita uji coba, dan kita bisa lihat hasilnya nanti apakah itu bisa lebih besar atau tidak. Walaupun sekali lagi tidak mutlak, ya, tidak mutlak. Bisa juga kita merubah time frame. Misalnya kalau kita gunakan time frame 5 menit, kita rubah menjadi 1 menit, ya tentunya hasil juga bisa berbeda. Selanjutnya, yang sudah pasti apabila teman-teman ingin meningkatkan jumlah keuntungan, yang harus ditingkatkan itu sebenarnya bukan lot. Lot itu adalah nomor 2. Yang nomor 1 adalah modalnya. Otomatis kalau modal kita perbesar, profit yang kita dapatkan, potensi profit yang kita dapatkan otomatis juga jauh lebih besar. Jadi buat teman-teman, para penonton, teman-teman sahabat trader, kalau mau naikin profit bukan lotnya dinaikin, tapi modalnya. Kalau modal dinaikkan udah pasti 100%. Ya 100% profitnya juga akan lebih banyak. Jadi banyak yang salah, Pak, saya mau naikin profitnya. Nah, kecuali memang kalau modalnya terbatas. Kalau modalnya terbatas, dia apa boleh buat kan? Iya benar. Nah, tapi kalau dia punya modal lebih, misalnya dari 1.000 nih, dia sudah menjalankan software kita, profitnya udah bagus. Misalnya sebulan 30%, berarti kan sebulan dapat 300 dong. Benar Pak. Nah, kalau dia mau naikin profitnya, modal 1.000-nya naikin jadi 2.000. Berarti sebulan dia bisa mendapatkan yang tadinya 300 menjadi 600. Begitu. Nah, jadi itu caranya sebenarnya. Modalnya digedein. Ya. Nah, Pak, terkait dari robot Fastcap ini, sebenarnya saran dari Bapak ini sebaiknya penggunaan pertama itu di pair apa sih Pak? Dan time frame berapa Pak? Kalau untuk Fastcap udah lengkap. Udah lengkap? Sudah lengkap. Dia bisa untuk semua forex, major, euro, GBP, Australian dollar, USD yen, USD Swiss franc, gold, silver, sampai saham Amerika pun bisa. Itulah kenapa harga Fastcap, expert of Fastcap ini kebetulan yang paling tinggi, yang diantara yang lain ya. Dan promonya udah habis, ya promo udah habis. Jadi ya karena itu fiturnya paling lengkap. Nah, jadi semakin lengkap fiturnya, semakin canggih software dan semakin favorit, itu harganya otomatis lebih tinggi daripada yang lain. Bukan mahal ya, tapi lebih tinggi. Karena kalau mahal itu kan relatif. Bagi orang lain mahal, bagi orang lain itu murah. Pak, kita udah selesai makan, kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya Pak. Pertanyaan ke-8 yaitu bagaimana merancang rencana trading yang inklusif terhadap manajemen risiko yang efektif untuk mengakomodasi perubahan lot dalam jangka panjang Pak. Kalau dia mau rancang, tentunya dia harus bisa membuat algoritma sendiri ya. Biasanya kalau dia mau rancang itu ya itu adalah untuk trading manual. Jadi dia bisa membuat planning atau dia bisa menjalankan membuat algoritma sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau misalnya dia nggak bisa, anggaplah dia nggak bisa, ya sudah. Dia tinggal ikutin aja settingan parameter dari developer ya yang sudah kita uji coba dan sudah berhasil. Nah, jangan terlalu banyak dirubah kacau nanti. Oh berarti di sini trader atau klien itu jangan ini ya Pak, intervensi dari robot
WhatsApp itu ya Pak? Ya disarankan jangan, kecuali memang dia ngerti. Nah kalau dia ngerti boleh, tapi kalau dia nggak ngerti lebih baik ikutin yang ngerti. Nah yang ngerti siapa? Developer. Nah, kecuali kalau memang dia ngerti, dia paham tentang cara coding, atau dia mau rubah settingannya, dia ngerti caranya, boleh. Bahkan kita bisa bantu lewat jalan namanya adalah optimisasi. Nah, kalau kita optimisasi, kita bisa menemukan settingan yang lain tuh. Ya, tapi kuncinya adalah klien itu harus paham dulu apa yang dia mau rancang, apa yang dia mau rubah. Tapi kalau dia sendiri nggak ngerti apa yang dia mau rancang, dia mau rubah, ya mendingan ikutin dari yang developer punya. Berarti dengan catatan bahwa kalau misalkan trader itu punya keahlian di bidang expert advisor, dia bisa mengotak-atik ya Pak dari software FastCap ini Pak? Bisa, ya, karena software FastCap ini kan software asli. Jadi ketika dia sudah memiliki softwarenya, ya dia bisa merubah settingan sendiri, bahkan dia bisa melakukan optimisasi sendiri kalau dia ngerti. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-9 nih Pak. Apakah ada pertimbangan khusus yang perlu diperhatikan ketika berhadapan dengan kondisi pasar yang volatile atau berubah secara tiba-tiba nih Pak? Biasanya kan expert advisor nih sangat kesusahan ya Pak untuk perubahan pasar secara tiba-tiba. Nah, bagaimana penjelasan dari software FastCap ini Pak? Oke, biasanya harga bisa berubah secara tiba-tiba. Itu diakibatkan oleh news atau diakibatkan oleh data ekonomi. Beruntungnya FastCap, Expert Advisor FastCap ini sudah dilengkapi dengan fitur news filter. Artinya, bila terjadi sebuah perubahan secara tiba-tiba, volatilitas yang tidak terduga, maka FastCap ini sudah bisa memfilter. 2, FastCap ini sudah dilengkapi dengan proteksi. Proteksi pertama adalah stop loss, ya, yaitu membatasi kerugian. Jadi apabila harga bergerak secara tiba-tiba berlawanan dengan tren awal atau posisi awal, maka akan ada batasan risiko yang sudah ditempatkan atau dibatasi. 3, FastCap dilengkapi dengan yang namanya trailing stop. Artinya ketika market bergerak searah lalu tiba-tiba dia berubah, maka akan ada proteksi trailing stop yang mengikuti harga running yang sudah ditetapkan. Artinya ada 3 proteksi: news filter, stop loss, trailing stop. Itu udah sangat-sangat cukup sekali untuk mengantisipasi yang tadi ditanyakan adalah apabila harga berubah tiba-tiba. Nah, itu dia. Berarti sangat lengkap sekali ya Pak, FastCap ini udah punya 3 fitur yang sangat membantu bagi trader jika misalkan bisa mengunci profit ya Pak. Pasti ya, makanya kita di dalam iklan kita, dalam website, dalam flyer kita tulis anti margin call. Artinya tidak mungkin margin call. Anti margin call bukan berarti nggak rugi ya, tapi anti margin call artinya sudah ada proteksi yang tadi kita sudah sebutkan: news filter, stop loss, trailing stop. Sudah aman sekali. Oke Pak, kita sudah di penghujung pertanyaan terakhir Pak. Ya. Berarti videonya udah mau hampir selesai ya Pak. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Pak, bagaimana pengalaman klien dengan peningkatan lot ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi trader lainnya? Dan bagaimana meningkatkan kolaborasi dengan klien untuk memperbaiki strategi trading secara keseluruhan? Oke, pengalaman kita selama ini ya, ketika klien minta dirubah atau ditingkatkan lotnya, so far so good. Artinya semua masih dalam perhitungan, semua masih dalam on the track lah. Tidak ada yang mengalami kendala yang terlalu besar. Hal itu terjadi karena sebelum kita aktifkan, kita sudah perhitungkan dulu gitu lah. Kita udah hitung dulu bisa nggak? Kalau nggak bisa kita tolak. Tapi kalau misalnya bisa, ya kita jalankan. Jadi selama ini belum ada kasus kegagalan dari peningkatan lot yang terjadi. Bahkan ya yang paling ekstrim, ada satu klien customer namanya Pak Kuntoro, itu juga disetting agresif ya, maksimum. Itu sebulan profitnya bisa 100%. 100%.
sebulan dan nggak MC. Drawdown sekitar 40% lebih, nggak nyampe 50%. Jadi masih dalam kalkulasi kita, masih dalam pengawasan, masih dalam toleransi kita. Tadi yang ditanyakan lagi adalah kolaborasi dengan customer. Kita selalu membuka ruang untuk masukan dari klien. Kita selalu membuka ruang diskusi dengan klien, baik itu via WhatsApp, via Telegram, via media sosial, via YouTube, maupun via Zoom, ataupun tatap muka. Kita selalu buka itu. Artinya kita selalu menerima kritik dan saran yang masuk kepada tim kita. Jadi ketika ada saran, kritik, kita kalkulasikan, kita perhitungkan, lalu kita buat jadi lebih baik untuk mereka juga, kan gitu kan. Nah, jadi itu adalah bentuk kolaborasi kita pada customer. Kita membuka ruang untuk kritik, saran, masukan, apapun itu, kita tampung, kita perhitungkan, dan kita laksanakan, kita eksekusi. Makanya kita dari tahun ke tahun selalu jadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Itu. Nah, terima kasih Pak untuk penjelasan dari video ini dan sudah menjawab beberapa pertanyaan yang sangat informatif sekali. Nah Pak, untuk ekspor Alphastar Fastcap ini masih ada promo nggak sih Pak? Ya, promonya ya kalau untuk yang full version sebelum 10 orang pertama, sebelum 31 Januari ya, itu bisa dipakai di satu keluarga. Satu keluarga bisa dipakai di semua broker, bisa dipakai di unlimited account. Promonya adalah $3.799. Tapi ada beberapa produk turunan dari Fastcap yang full version. Misalnya Fastcap Gold, Fastcap Saham, atau yang Fastcap Silver, atau juga Fastcap untuk Euro. Nah, mereka itu adalah produk turunannya. Nah, itu ada promo-promo khusus yang tentunya banyak sekali yang teman-teman bisa lihat di website. Teman-teman bisa cek sendiri di website atau di media sosial kita selalu publish. Teman-teman tinggal pilih aja mana software yang teman-teman butuh dan ya manfaatkan harganya, harga promonya sebelum promonya habis gitu loh. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan. Nah, sebagai penutup video kali ini Pak, bagi klien yang mau membeli Fastcap Pak. Caranya gampang, tinggal hubungin aja di Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Nanti dari tim kita akan pandu untuk transaksinya. Mereka bisa melakukan pembayaran dari semua bank, bisa dari kartu kredit, bisa dari semua lah. Nah, jadi sebagai penutup ya semoga teman-teman bisa mendapatkan inspirasi dan juga manfaat dari video ini. Terima kasih juga Pak Surya telah memberikan pertanyaan-pertanyaan ini dan juga semoga Pak Surya bisa profit lebih banyak lagi dan lebih berkembang lagi portofolionya. Jangan lupa Pak, subscribe-nya ya Pak. Oh pasti, ya jangan lupa subscribe, like, komen ya supaya video yang bermanfaat seperti ini bisa dimanfaatkan oleh penonton-penonton yang lain juga. Ya, salam, sampai jumpa.